Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raden Ayudini Adana Marvina dengan NPM B1A025112. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kriminologi, mulai dari pengertian, penyebab, kejahatan, teori-teori kejahatan, hingga alasan mengapa kriminologi dipelajari. Baik, yaitu untuk yang pertama, apa yang dipelajari dalam kriminologi? Sebelumnya, kriminologi itu adalah ilmu yang mempelajari kejahatan secara menyeluruh. Kriminologi membahas bagaimana kejahatan terjadi, apa penyebabnya, siapa pelakunya, siapa korbannya, dan bagaimana reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Dalam kriminologi dipelajari sebab kejahatan, teori-teori kejahatan, pelaku kejahatan, korban kejahatan, serta hubungan hukum dengan masyarakat. Kriminologi memiliki 3 pendekatan utama, yaitu biologi kriminal, psikologi kriminal, dan sosiologi kriminal. Oke, itu yang pertama adalah biologi kriminal. Nah, biologi kriminal itu mempelajari hubungan kondisi fisik atau biologi seseorang dengan perilaku jahat. Teori ini menjelaskan bahwa faktor tubuh, ciri fisik, dan sifat bawaan dianggap dapat mempengaruhi seorang melakukan kejahatan. Tokoh terkenal dalam teori ini adalah Cesare Lombroso. Ia berpendapat bahwa ada orang yang memiliki bakat sejak lahir atau disebut born criminal. Contohnya, sifat agresif, temperamental, dan perilaku kasar dianggap lebih berisiko melakukan tindak kriminal. Selanjutnya itu ada psikologi kriminal. Psikologi kriminal ini mempelajari kondisi kejiwaan seseorang yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan. Faktor yang mempengaruhi antara lain itu adalah gangguan mental, trauma, tekanan emosional, dan frustasi, serta gangguan kepribadian. Contohnya itu kleptomania, yaitu dorongan mencuri, dan piromania, yaitu dorongan membakar sesuatu. Teori ini menjelaskan bahwa kondisi mental yang tidak stabil dapat mendorong seseorang melakukan tindak kriminal. Selanjutnya, yang ketiga itu ada biologi kriminal, sosiologi kriminal. Sosiologi kriminal itu mempelajari hubungan masyarakat dengan kejahatan. Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Faktor sosial penyebab kejahatan itu misalnya kemiskinan, pengangguran, konflik sosial, dan lingkungan yang kumuh. Tokoh yang terkenal dalam teori ini adalah Herman Mannheim. Selanjutnya itu ada teori yang berorientasi pada kelas sosial. Yang pertama itu ada teori anomi. Teori anomi dikemukakan oleh Robert Camerton. Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan muncul karena adanya ketidaksesuaian antara tujuan hidup dan cara yang tersedia untuk mencapainya. Goals, needs, atau means, artinya tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk sukses melalui cara yang benar, sehingga sebagian memilih jalan ilegal. Contohnya korupsi, penipuan, pencurian, dan manipulasi. Yang kedua itu ada teori subbudaya delinquent. Teori ini menjelaskan bahwa kelompok tertentu membentuk budaya sendiri yang bertentangan dengan norma masyarakat. Dalam kelompok tersebut, perilaku menyimpang dianggap biasa, bahkan menjadi kebanggaan. Contohnya itu geng motor, kelompok kriminal, kelompok narkoba, dan kelompok narkoba. Selanjutnya itu ada teori kelompok sebagai faktor kejahatan. Lingkungan keluarga, sekolah, dan geng juga dapat mempengaruhi perilaku kriminal. Contohnya, broken home, budaya menyontek, dan tindakan anarkis massa. Selanjutnya itu ada teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Yang pertama itu ada teori ekologis. Teori ekologis ini menjelaskan bahwa lingkungan padat, kumuh, dan tidak teratur lebih mudah memunculkan kejahatan. Faktornya kepadatan penduduk, urbanisasi, mobilitas penduduk, dan daerah yang kumuh. Selanjutnya, yang kedua itu ada teori differential
Association. Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku jahat dipelajari melalui pergaulan. Seseorang menjadi jahat karena sering berinteraksi dengan lingkungan yang mendukung perilaku kriminal. Selanjutnya ada perkembangan kriminologi setelah tahun 1960-an. Yang pertama itu ada teori labeling. Teori labeling itu dikemukakan oleh Howard S. Becker. Teori ini menjelaskan bahwa seorang bisa menjadi penjahat karena diberi label atau cap buruk oleh masyarakat. Jika seseorang terus dianggap jahat, maka ia bisa semakin terjerumus dalam perilaku menyimpang. Selanjutnya ada teori konflik. Teori konflik itu teori yang menjelaskan bahwa hukum sering dipengaruhi oleh kelompok yang memiliki kekuasaan. Kelompok kuat dapat menentukan siapa yang dianggap penjahat dan memengaruhi penegakan hukum. Selanjutnya itu ada konflik kontrol sosial. Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan terjadi karena lemahnya kontrol dari keluarga, sekolah, agama, dan masyarakat. Selanjutnya itu ada viktimologi. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari korban kejahatan. Viktimologi membahas dampak kejahatan terhadap korban baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Contohnya itu adalah korban kekerasan seksual, korban penipuan, dan korban bullying. Selanjutnya, mengapa kriminologi dipelajari? Kriminologi dipelajari karena hukum pidana tidak hanya mempelajari hukum pasal dan hukuman, tapi juga memahami penyebab kejahatan dan kondisi sosial masyarakat. Manfaat mempelajari kriminologi ini adalah memahami penyebab kejahatan, membantu penegakan hukum yang adil, membantu pencegahan kejahatan, dan membentuk pola pikir yang kritis. Jadi kesimpulannya itu adalah kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan secara menyeluruh, mulai dari penyebab, pelaku, korban, hingga dampaknya dalam masyarakat. Kriminologi penting dipelajari agar hukum dapat dipahami secara lebih luas, kritis, dan manusiawi. Terima kasih.